Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Medan Elektromagnetik. Di sini kita pada pertemuan ke-6 ya kita akan bahas di bab 6 tentang kuat arus, rapat arus dan penghantar. Mohon maaf sebelumnya untuk perkuliahan kali ini saya buat video, jadi kita kuliah secara online biar kalian bisa belajar secara mandiri juga ya. Dari video yang saya buat nanti, jika ada yang belum paham boleh langsung ditanyakan. Oke, kita mulai saja. Ya. Oke, kalian semua mungkin sudah tahu ya apa itu kuat arus. Kalau rapat arus mungkin kita baru mungkin ada yang baru dengar ya apa itu rapat arus. Kuat arus dan menghantar mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata itu. Oke, untuk kuat arus sendiri itu didefinisikan sebagai laju pergerakan muatan listrik per satuan waktu yang melalui titik atau permukaan tertentu. Nah, jadi di sini jika ada muatan listrik yang bergerak dalam satuan waktu itu kita namakan dengan kuat arus. Nah, di sini dibedakan untuk lambangnya jika I besar itu adalah arus konstan dan I kecil untuk arus yang berubah terhadap waktu. Satu yang dipakai untuk kuat arus adalah ampere dengan lambang A besar atau 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per sekon ya. Hubungan arus dengan tegangan dan hambatan itu dirumuskan dalam hukum Ohm yang sudah kita pelajari dulu. Mungkin ada yang masih ingat ya tentang I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R ataupun kita bisa bolak-balik di antara rumus ini. Oke. Dan dari arus sendiri kita dapat besaran baru yang dinyatakan dengan rapat arus dengan lambang besar huruf C ya dengan satuan ampere per meter kuadrat. Nah, di sini ada meter kuadrat berarti dia berhubungan dengan namanya luas permukaan. Nah, jadi di sini muatan yang tersebar pada muatan dengan karakter yang berbeda baik di cair maupun di gas. Ya, jadi besaran arus yang tersebar atau muatan yang tersebar itu dinamakan dengan rapat arus. Muatan di dalam gerakan tadi suatu medium yang dilalui, jika ini ada beberapa, yang pertama untuk muatan bergerak dalam hampa udara atau yang vakum itu muatan bergerak dalam arah medan listrik E dengan kecepatan hanyut U, maka nilai F-nya akan bertambah besar sehingga di sini ditandai dengan huruf lambang positif, maaf. Jadi F sama dengan plus QE ya, QE untuk muatan dan E adalah untuk medan listriknya. Karena di sini dalam ruang hampa udara, maka tidak ada perlawanan dari pergerakan muatan ini sehingga percepatan konstan. Kemudian yang selanjutnya untuk muatan yang bergerak dalam cairan dan gas, maka di sini muatan bergerak itu adanya tumbukan ya, mereka bertumbukan dengan partikel baik dari partikel cair maupun dari partikel gas. Sehingga karena dia bertumbukan, gerakannya menjadi acak. Kemudian dalam partikel benda pada gerakan muatan itu akan bertambah keras bila ada kenaikan suhu. Sehingga kecepatan hanyut di dalam muatan itu akan menjadi berkurang untuk kenaikan suhu, untuk suhu yang tinggi. Ini gambaran untuk tadi ya perjalanan dari muatan ya bergerak dengan kecepatan hanyut U. Di sini dalam ruang vakum sehingga dia loss seperti ini. Dia bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian pada liquid or gas, pada cairan ataupun di udara, gas ya, maka dia karena adanya tumbukan sehingga seperti ini dia acak ya, kayak zigzag seperti ini. Nah, sehingga di sini dinyatakan bahwa kecepatan hanyut itu berbanding lurus dengan kuat medan listrik. Sehingga kita rumuskan mu U sama dengan mu E, di mana mu adalah mobility dengan satuan meter kuadrat per volt second. Nah, U untuk kecepatan hanyutnya, mu untuk mobilitasnya, dan E adalah untuk kuat medan listriknya.
Nah, di sini ada beberapa rapat arus dibedakan dari segi yang melalui ya. Nah, jika ada partikel, ini partikel seperti udara ya, dia partikel yang dia bermuatan ya melalui sebuah permukaan es dengan volume V. Jika dia melewati sebuah permukaan, maka terjadi yang namanya arus konveksi di sini. Arus konveksi untuk J sendiri kita rumuskan dengan rho ya untuk rapat jenis dari kerapatan muatan dari ini partikelnya kemudian dikalikan dengan U untuk kecepatan hanyutnya. Sedangkan kalau ini kita lihat gambarnya juga sudah berbeda. Ini dia melalui sebuah penghantar yang berbentuk silinder. Di sini juga ada medan listrik ya yang dilalui di sini dengan kecepatan hanyut U ya. Maka J di sini dinyatakan dengan sama rho U, namun di sini ada U-nya dia berhubungan dengan medan listrik yang kita definisikan di depan tadi U sama dengan mu E. Maka kalau kita masukkan ke sini, J sama dengan rho mu E. Rho dikalikan mu itu sama dengan tau. Maka kita bisa tuliskan di sini ya, tau itu rho mu, maka J sama dengan tau E. Kalau dia dihubungkan dengan kecepatan hanyut maka dikalikan dengan rho-nya, kalau dihubungkan dengan medan listriknya maka dikalikan dengan tau-nya. Ya. Nilai tau konduktivitas itu tergantung dari materialnya, bahan yang dipakai. Di sini ada besaran dari konduktivitas dari macam-macam bahan, bisa dilihat di tabelnya. Nah, hasil kali rapat tadi ya, rho dikalikan mobilitas itu menghasilkan yang namanya tau. Nah, di sini dibedakan juga ada 3, ada liquid or gas, ada konduktor, dan semikonduktor. Pada liquid or gas, di sini ada muatan positif dan juga ada muatan negatif. Sehingga untuk tau-nya sendiri itu gabungan di antara muatan positif dan negatif. Maka dirumuskan tau sama dengan rho mu untuk muatan negatif ditambahkan dengan rho mu untuk muatan positif. Sedangkan pada konduktor, di sini hanya ada elektron saja, muatan negatif ya, maka dinyatakan bahwa rho sama dengan rho mu dengan elektron. Sedangkan pada semikonduktor, di sini dinyatakan dengan tau sama dengan rho mu elektron, ini ada muatan negatifnya, ditambahkan dengan rho mu H, H adalah hole, ini ya, yang kosong-kosong ini namanya hole. Oke. Untuk kuat arus I tadi yang menembus sebuah permukaan es, di sini dirumuskan dengan DI sama dengan J dot ds. ds merupakan apa ya? Sebuah permukaan nanti tergantung dia memakai koordinat apa yang dipakai. Kalau koordinat kartesius ya dx dy dz, koordinat silinder, koordinat bola nanti tergantung yang dipakai apa. Sehingga di sini nanti disesuaikan. Maka untuk mencari nilai I-nya adalah integral dari J dot ds. Ada contoh example yang ketiga, ini di buku mungkin ada yang tidak ya. Find the current in circular wire shown in figure ini ya 66. If the current density is J sama dengan 15, I dikurangi E adalah epsilon pangkat min 1000 R AZ ya, dia pada koordinat Z dengan satuan ampere per meter kuadrat. The radius of the wire is 2 mm. Nah, di sini kita dilihat dari gambar, kita masukkan aja untuk rumusnya di I sama dengan J dot ds ya. J-nya ada 15, I min epsilon pangkat min 1000 R AZ dikalikan. Nah, untuk ds sendiri dia pakai koordinat apa? Oh, silinder. Berarti kita harus tahu koordinat silinder untuk permukaan, yaitu kita pakainya R dr do pi do z ya. Nanti bisa dilihat di bab 1 lagi. Karena ini dia pada koordinat z, maka do z-nya kita tuliskan az ya. Maka nanti az kali az sama dengan 1. Nah, di sini kita integralkan untuk mencari nilai I-nya, karena batasan yang dipakai di sini 2pi dari mana, Bu? 2pi dari karena dia berbentuk lingkaran,
Karena satu lingkaran adalah dalam satuan radian ya, itu adalah 2pi, satu lingkaran. Kemudian dari 0 sampai 2pi ya. Kemudian untuk ini, untuk pi-nya ya, pi-nya berarti 0 sampai 2pi. Untuk dr-nya kita pakai the radius of the wire is 2. Jadi di sini karena di satuannya mili, kita bikin satuannya harus meter. Berarti 0,002. Nah, ini sudah dapat batasannya. Kita masukkan lagi ini R, dr, dpi. Jadi diintegralkan terhadap hanya ini saja. Nah, karena di dalam J sendiri tidak ada P, karena diintegralkan, maka terdapat tambahan P-nya sendiri. P masuk ke sini dengan 2P. Ya. Kemudian kita integralkan terhadap yang R. Yang dr emangnya mana? Ini 1000 pangkat R dan R dr. Nah, ini ada 2 ya. Nah, dari ini kita dapatkan nilainya 1,33 kalau sepangkatnya 4 ampere atau 0,133 mili ampere. Nah, kalau nggak usah mili nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Satuan ampere sebisanya. Sehingga kita tuliskan di sini any surface S which has a perimeter that meets the outer surface of the conductor or the way around will have the same total current is 0,133 mili ampere. Nah, di sini sehingga dinyatakan bahwa arus yang ini ya, yang ada di dalam circular wire ini, kabel ini adalah 0,133 mili ampere. Nah, ini penyelesaian. Kalian nanti saya tunjukkan sebuah rumus online. Mungkin kalian sudah pernah mencobanya sendiri untuk mencari integral secara online ya, banyak sekali di internet. Nanti kita coba. Oke. Next, untuk hambatan sendiri, tadi sudah ke kuat arus, sekarang kita ke hambatan atau R-nya, ya resistor ya. Jika penghantar dengan luas penampang, ini ada sebuah penghantar dengan luas penampang A, dengan panjang L, longnya ya, diberi beda potensial V di antara ujung dan ujungnya, maka nilai E-nya itu sama dengan V dibagi dengan L. Ya, beda potensial dibagi dengan L, panjang dari resistornya. Sehingga untuk menentukan nilai C, nah C sama dengan tau V per L. Karena E sama dengan ini kan kita hubungkan dengan itu ya, kuat arus sama E-nya. Tadi kan kita tahu C sama dengan tau E, ya kan? C sama dengan tau E. Maka untuk ini E-nya berarti kan J per tau. Nah, kita tuliskan di sini untuk nilai J-nya sama dengan tau V per L. Nanti coba kalian hitung ketemu ini, ya. Oke, dengan menganggap arus itu terdistribusi secara merata pada penghantar tadi, pada luas permukaan A di sebuah penghantar, maka arus totalnya kita rumuskan dengan I sama dengan JA, ya, sebuah arus di dalam luas penghantar A dengan kerapatan muatan J. Kerapatan arus ya, rapat arus J. Sehingga karena J tadi dinyatakan dengan tau V per L, maka kita dapat tambahkan luas A-nya. Jadinya tau AV dibagi dengan L. Sesuai dengan hukum Ohm V sama dengan IR, maka untuk menentukan nilai hambatan, nah tinggal kita masukkan R sama dengan V per I. Maka di sini V per I. V-nya, kalau kita balikkan sama ya, I sama I V per I. V per I sama dengan L tau A. L per tau A. Maka nilai R sama dengan L per tau A atau toa ya. Dengan satuan ohm. Nah, diperhatikan bahwa ohm ini sendiri adalah sepersekon ya. Nah, untuk arus yang terdistribusi tidak sama, di sini dinilai untuk hambatannya R sama dengan V per, kalau ini dia terdistribusi secara merata ya, maka nilai R ini. Tapi kalau tidak secara merata, maka nilai R-nya dirumuskan dengan integral. V per integral J dot ds atau V per integral tau E dot ds. Nah, bila E pada ujung menghantar, maka dinyatakan dengan ini integral E dot dl
dibagi dengan integral tau E dot ds. Example 4, find the resistance between the inner and outer surface of the block where the material is silver, for which tau sama dengan 6,17 kali 10⁻⁷ ya, S per M. Di sini sudah ditentukan nilai tau-nya. Yang ditanyakan find the resistance, berarti hambatannya. Nah, if the same current, karena dianggap dia sama ya, berarti di sini untuk J-nya pakai rumus K per R, ya, K per R AR, dan E sama dengan K per tau R AR. Nah, maka untuk di sini udah ada gambarnya, ya, dia ketebalannya di antara 0,05, kemudian jarak RA-nya ini adalah 0,2, kemudian RB-nya adalah 3, dengan sudut 5 derajat. Kita pakai radian, 5 derajat adalah 0,0873 radian. Sehingga nilai R kita integralkan terhadap ini ya, E ya, K per tau R AR dot DR AR. Kenapa dia terhadap AR? Karena dia hanya pada radius saja, R saja. Nah, kemudian diintegralkan terhadap dou B dou Z-nya. Nah, untuk R-nya sendiri, radiusnya kita kan dari RA sampai RB, 0,2 sampai 3. Kemudian untuk ini dou Z-nya ini ya dari 0 sampai 0,05. Kemudian dou B-nya karena 5 derajat berarti 0 sampai 0,0873. Nah, untuk apa namanya istilahnya integral, ya, rumus integral dari K per tau R AR, AR kali AR kan 1 ya, berarti K per tau R DR. Makanya diturunkan hanya K per tau-nya keluar, ya, K per tau tetap, dan diintegralnya per RDR. Per RDR itu sama dengan ln R, maaf, ln R. Kemudian dibagi dengan ini. Ini juga AR kali AR sama dengan 1, maka K per R dou P dou Z. Karena ini yang diturunkan hanya dou P dou Z-nya, maka P dan Z keluar semua. Maka K P Z dibagi dengan R sama R saling menghilangkan, maka tinggal K P Z. Nah, kita bisa tuliskan di sini ya. Nah, di sini ini ya, K per tau-nya tetap dan R, jadinya K P Z ya, ini saling menghilangkan. Untuk batasannya tadi 0,2 sampai 3, ini KPZ batasannya ini ya, seharusnya ada batasannya 0 sampai 0,05 dan 0 sampai 0,0873. Kita masukkan aja. Ini kita nah ini K sama K, kita saling menghilangkan nilai K-nya, kita coret aja. Nah, tau seperto di atas pindah ke bawah, jadinya ini ln 3 dikurangi ln 0,2 dibagi tau PZ. Nah, jadinya tau PZ di sini. Maka ln 3 dibagi 0,2 dibagi tau PZ. P-nya kita nanti ganti dengan 0,0873, Z-nya 0,05 dikalikan tau. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah 1,01 kali 10⁻⁵ ohm. Ya. Oke. Next, kita masuk ke rapat arus permukaan. Hampir sama dengan yang tadi, kita pakai rapat arus, kita lambangkan dengan J. Tapi di sini ada lambang K. Di sini kita ketemu dengan K. Apa itu K? Nah, maka di sini untuk lembaran arus pada permukaan penghantar seperti waveguide dinyatakan dengan K. Nah, jadi hampir sama dengan rapat arus, tapi ini hanya dalam permukaan saja. Kalau tadi rapat arus di dalam sebuah medium, dia permukaan ya, jadi yang tadi kan medium sehingga ada luasnya meter kuadrat. Kalau J tadi, sedangkan K hanya ampere per meter, sehingga dianggap hanya pada permukaan saja. Yang merupakan gerakan muatan per detik yang melalui satuan panjang
pada permukaan yang tegak lurus pada arah arus. Sehingga ini hanya pernya hanya per meter karena dinyatakan hanya pada satuan panjang. Sehingga untuk rumus K-nya sendiri dirumuskan dengan I per 2πr AZ. Nah, 2πr. Di mana I adalah arus total di dalam I. Bentuk lembaran silinder ini dengan jari-jari R dan dalam arah Z. Seperti yang tadi ya di gambar ya. Untuk kontinuitas arus, di sini dinyatakan bahwa arus I yang melalui permukaan S, di mana kerapatan arus I itu diketahui, ya bila dalam permukaan tertutup, close ya, permukaan yang tertutup, maka arus neto yang keluar permukaan J.ds-nya itu sama dengan ini penurunan muatan positifnya. Karena dia penurunan, maka dilambangkan dengan negatif ya. Min dq per dt. Ya, dq per dt. Ya, J.ds kan I sama dengan min dq per dt sama dengan min do per dt integral rho dv. Ini rumus Q ada di bab sebelumnya sudah ada. Q sama dengan rho dv. Nanti bisa dilihat lagi. Di mana vektor normal pada ds yang mengarah keluar bila dibagi dengan delta v, maka nilainya jadi gini. Integral close ya, J ds dibagi delta v sama dengan min do per dt integral rho dv dibagi dengan delta v. Nah, jika delta v dianggap 0 di ruas kiri, maka dia mendekati nilai ya divergensi rapat arus ya, del J ya, ini di bab 4 ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi del J divergensi rapat arus ruas kanan mendekati Mendoro per dt. Maka di sini kita nyatakan sebagai persamaan kontinuitas, maka del J atau divergensi rapat arus itu sama dengan Mendoro per dt ya. Syarat batas dari perbatasan penghantar ya, yang bersifat elektrik tadi, dalam keadaan statis semua muatan itu neto berada di permukaan luar penghantar total ya, itu berada di luar. Jika berada di luar penghantarnya, sehingga E dan D itu dinyatakan nilainya adalah 0 di dalam penghantar. Nah, karena mekanistik bersifat konservatif, maka integral garis untuk E itu sama dengan 0 di setiap lintasan tertutup. Maka jika dinyatakan ya, misalnya ini ada dielektrik, ada konduktor, di sini kita nyatakan integral untuk masing-masing titik ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 untuk masing-masing ini, ya totalnya adalah netonya adalah 0, maka kita di sini jika dia di dalam penghantar, maka dia nilainya adalah 0, 3 ke 4 ya. Ya, sehingga sepanjang itu hanya 2 sampai 3, maaf. 2 sampai 3 ya tadi ya, maaf. Ya, tadi mana? 2 ke 3 ya. Kemudian 3 ke 4. Nah, ini 2 ke 3 dan maaf, 2 ke 3 dan 4 ke 1 yang arah masuk dan keluar itu dia diperkecil mendekati 0, tepat di perbatasan. Maka integral kedua dan keempat ini dinyatakan nilainya adalah 0. Nah, lintasan antara 3 dan 4 di dalam penghantar nilainya juga 0. Maka tinggal hanya integral yang ada di 1 ke 2 E dl sama dengan integral 1 ke 2 ET dl sama dengan 0. ET adalah komponen tangensial dari E pada permukaan yang elektrik. Nah, karena dari interval 1 ke 2 itu ini dapat dipilih secara sembarang. Maka ET sama dengan DT. ET sama dengan DT sama dengan 0 pada setiap titik permukaan. Untuk menemukan syarat bagi komponen normal, suatu permukaan yang tertutup yang berbentuk silinder seperti ini gambar, dia tegak kecil ditempatkan pada perbatasan ini. Ya, ini perbatasannya ya. Nah, ini ada perbatasan, ada dielektrik sama konduktor. Ini top bottom, ini atas bawahnya. Ada permukaan A, ya.
Ini ds ada luas permukaan. Nah, di sini hukum Gauss yang diterapkan pada permukaan tertutup, ya, integral close d.ds itu sama dengan Gn close, ya. Maka untuk ada top dan bottom dan ada side itu samping, ya, do.ds semuanya, maka sama dengan integral rho.ds pada luas permukaan A. Ini rumus yang ada di hukum Gauss. Integral yang ketiga bernilai 0 karena dt itu nilainya 0 di kedua sisi perbatasannya, ya. Integral ketiga ini dinyatakan nilainya 0 karena di sisi perbatasan. Kemudian integral kedua juga nilainya 0 karena permukaan di bawah silinder berada di dalam penghantar. Maka nilai E dan D juga tidak ada. Maka tinggal top saja. Integral top d.ds sama dengan integral top dn.ds sama aja, ya. Untuk integral luas rho.ds, rho_s.ds. Yang hanya ini dapat dipenuhi bila nilai dn itu sama dengan rho s-nya, ya, rapat muatan dari surface-nya, dan in, ya, medan listriknya itu sama dengan rho s dibagi dengan epsilon. Maka di sini nanti ketemu hubungan antara D dengan E. Oke. Ada latihan yang bisa kalian kerjakan nanti untuk soal 6.1, di situ sudah ada penyelesaiannya. Nanti cuma kalian hanya mengganti nilai yang ada. Untuk diameter kita ganti ini, ya, sesuai dengan tugas yang ada di sini. Oke, nanti untuk materi bisa saya share. Terima kasih. Dan kita masuk sebentar, kita akan menjelaskan Connect secara online, bisa kalian pakai nanti, tapi harus tetap belajar, ya, bagaimana cara mengerjakannya. Oke, saya beralih ke online dulu sebentar. Oke, ini salah satu itu, ya, online untuk rumus matematika, ya, secara online yang bisa kita pakai. Meskipun di sini untuk memudahkan kalian untuk menyelesaikan nilai integralnya, ya, bagaimana untuk menyelesaikan. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini tadi untuk example yang ketiga, ya. Saya tuliskan untuk batasannya. Kemudian di sini nanti tinggal kalian inputkan dari sini. Ya, di sini banyak sekali, mau akar, mau ini, ya, ada turunan, ada integral, tinggal kalian nanti sama dengan nanti keluar inputnya di sini. Definite, ya. Ini hasil dari integralnya adalah ini 0,001325, tadi kan dibulatkan, ya, 133, ya. Nah, hampir sama. Jadi nanti bisa kalian pakai untuk belajar, ya, wolframalpha.com. Nanti bisa kalian jangan cuma dibuka tapi dibuat latihan juga. Oke, terima kasih. Dan saya harap dengan nanti kita cari tahu seberapa besar Wolfram Alpha ini untuk membantu kalian dalam menghitung rumus dalam mata kuliah medan elektromagnetika. Gitu, nggih. Nanti dicoba-coba di rumah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah dan kurang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.